Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Aditya dari Prodi Teknik Mesin Reguler B. Ingin mempresentasikan tugas saya tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, pemeriksaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, pengendalian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan tujuan menyeluruh. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan sebagai setinggi mungkin. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting dalam menjalankan fungsinya. Fungsi-fungsi manajemen keuangan adalah yang pertama, perencanaan keuangan, yang kedua penganggaran keuangan, yang ketiga pengelolaan keuangan, yang keempat pencarian keuangan, yang kelima penyimpanan keuangan, yang keenam pengendalian keuangan, yang ketujuh pemeriksaan keuangan. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Dengan demikian, tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Ada 7 prinsip dari manajemen yang harus diperhatikan antara lain sebagai yang berikut. Yang pertama, konsistensi. Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus dikonsistensikan dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, ataupun organisasi. Yang ketiga, transportasi. Organisasi harus terbuka berkenan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Yang keempat, kelangsungan hidup. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategik maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Yang kelima, integritas. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan harus tetap dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Yang keenam, pengelolaan. Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus disesuaikan dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktivitas. Alokasi dana berbentuk yang pertama, financial assets, yaitu selembar kertas berharga yang mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak memperoleh penghasilan, misalnya saham, sertifikat deposito, atau obligasi. Yang kedua, real assets. Real assets yaitu aktivitas nyata, misalnya tanah, bangunan, ataupun peralatan. Selanjutnya, aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Yang ketiga, aktivitas pengelolaan. Aktivitas pengelolaan yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktivitas, dana harus dikelola seefisien mungkin. Manajer keuangan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap apa yang telah dilakukannya. Adapun keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya adalah 1. Mengambil keputusan investasi atau memperbelanjakan aktif. Yang kedua, mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif. Yang ketiga, mengambil keputusan dividen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.